refleks saya. Bang Nanang, ini Bang Daus ingin bersilaturahmi, mohon diterima dan dibimbing ya Bang ya. Amin, amin, amin. Mau dibimbing nggak? Mau dong. Mau. Oke Bang. Saya pikir Bang Nanang bukannya Jangan dulu. Nanti ngomong sama dia aja langsung. Aja nih abang ini. Ya Bang Nanangnya diterima ya. Untuk Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, ini saya mau nyampaikan Pak, ini polisi yang namanya Manang Subekti ini udah diperiksa belum kejiwaannya Pak? Karena takutnya ini lepas dari pengawasan Pak Purnomo gitu. Kok seorang kombes pakai baju polisi memprovokasi masyarakat agar benci pada debt collector? Padahal debt collector itu mempunyai izin resmi dari perusahaan. Ini tolong Pak dites kejiwaannya, jangan-jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melihat ya akun Nanang Subekti, Nanang apa Ganang Subekti itu. Ternyata beliau anggota Polri yang memang masih aktif. Ya, saya pikir tadinya selebgram. Dengan hati yang tulus mau minta maaf kepada rekan saya sesama Empat Pilar karena kemarin atas kesalahpahaman saya dengan Pak Nanang ya, Pak Nanang. Kesalahan informasi ya. Jadi saya rasa tujuan kita satu, tujuan kita sama, yaitu membenahi debt collector agar tidak liar, ya, debt collector agar tidak meresahkan masyarakat. Maka atas nama pribadi saya memohon maaf kepada rekan kita, saudara Nanang ya, Kombes Pol Nanang apa Subekti ya kalau nggak salah, Nanang Subekti. Semoga saja kita bisa membuka kemitraan agar bisa menertibkan debt collector khususnya dan bisa bersinergi dengan program-program lainnya. Dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu besar, Firdaus Oibowo diperintah keluar sidang dan lepas toga di MK. Advokat kontroversial Firdaus Oibowo hari ini datang ke Mahkamah Konstitusi mengenakan toga kebanggaannya untuk menggugat Undang-Undang Advokat. Namun baru saja sidang dimulai, Ketua MK Suhartoyo langsung mengeluarkan perintah yang membekukan. Pak Firdaus, Anda harus lepas toga itu sekarang. Firdaus diperintahkan melepaskan simbol profesinya karena status advokatnya sudah dicabut atau dibekukan oleh Mahkamah Agung. Kata Hakim Suhartoyo, ia hadir sebagai pemohon atau prinsipal yang menggugat norma UU, bukan sebagai advokat yang beracara. Untuk menjaga ketertiban dan agar tidak menimbulkan dualisme status di luar, Firdaus harus segera menuruti perintah tersebut yang mengharuskannya melepas toga. Ini adalah konsekuensi lanjutan dari kericuhan di PN Jakarta Utara pada Februari tahun 2025. Awal mulanya, saat membela Razman Nasution melawan Hotman Paris, Firdaus tersulut emosi hingga nekat naik dan menginjak meja persidangan. Akibat aksi merusak marwah pengadilan itu, organisasi Kongres Advokat Indonesia memecatnya dan Mahkamah Agung membekukan sumpahnya. Momen di MK ini menjadi plot twist yang membuktikan konsekuensi berat bagi siapapun yang melanggar etika profesi di pengadilan. Siap. Gua mau tantang ya, terus terang sampai sekarang ini gua belum kesampaian. Gua nantang Rafli Harun, ya, Abraham Samad, Ahmad Kojinuddin, lalu ditambah lagi sama embel-embel Dakocang 3 ini, ya, Dakocang 3 ini, Roy Panci, Tifa dan Rismon. Nah itu baru gue ada kepuasan tersendiri untuk melawan mereka. Gue tantang lu Rocky Gerung, jangan ngeles ya, jangan ngumpet lo ya. Awas, lu harus bernyali. Katanya lu jago tuh filsafat apa segala. Gue tantang ya. Ini gue tunggu nih, gue Muhammad Firdaus OIW SMH. Gue tunggu lu Rocky Gerung. Cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya. Kalian tadi barusan menghormati beliau. Kayak kita lihat aja nih sekarang, punya nyali nggak Roy Suryo? Pak, Rismon Sianipar punya nyali nggak dia berbuat kemarin? Gue yakin 1000% nggak akan pernah berani. Karena kalau dia ribut lagi, pasti ditangkap sama Polda Metro Jaya. Karena itu syaratnya. Sekarang kaki kanan mereka udah terbelenggu. 1000%, Rismon, Roy Suryo, yang semua tersangka kemarin itu semuanya udah kayak tikus kecebur got 1000%, nggak akan berani keluar-keluar. Kalau mereka keluar-keluar pasti jemput, gitu loh.
Tapi kan itu bukan masalah yang krusial. Mereka keluar atau tidak, prosesnya kan tetap berjalan. Pokoknya ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Siapapun gue sikat, ya. Nggak peduli gue. Ada yang nyerang Gibran, ya, dan Prabowo, ya, termasuk Pak Jokowi, gue sikat. Nggak ada urusan. Nah, kalau yang lain masih pakai retorika, kalau gue nggak ada, coy. Gue Ternak Mulyono, ya, yang berafiliasi kepada Pak Jokowi, Gibran, dan Pak Prabowo. Jadi apapun, siapapun yang mengganggu Pak Prabowo, Pak Gibran, Jokowi, gue sikat semua dengan keilmuan gue, ya. Berdiri sendiri gue, ya. Nggak ada bantu-bantuan, gue sendiri dengan tim gue. Berani, siap. Karena gue militer, militan. Siap ya, mobil gini jangan salah lo, nih udah naik gunung nih. Di gunung kembar aja gue naikin, nggak ada urusan. Wow, ngeri kali ancamannya bang. Gue salah satu orang yang sering nyerang Jokowi dan keluarganya. Lu mau apa? Mau sikat gue? Sikat. Nah, lu pikir gue takut sama lu? Enggak sama sekali ya. Ancaman lu gak ada artinya buat gue. Cuma dua hal yang gue takutin di dunia ini, Tuhan dan orang tua gue. Selebihnya gue gak pernah takut sama siapapun. Selama itu gue berdiri di atas nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Lu sadar gak? Pakai logika lu ya, yang waras. Apa yang sudah dilakukan si Jokowi beserta keluarganya terhadap bangsa ini, terhadap rakyat ini. Jadi sangat wajar kalau si Jokowi mendapat serangan dari rakyatnya sendiri. Hah? Lu nggak usah pakai ngancem-ngancem ya. Gua ancaman mau dibunuh udah cukup sering bang. Dan itu pun nggak akan pernah bisa membungkam suara gua. Kenapa? Karena pada dasarnya semua manusia, semua makhluk hidup akan bertemu dengan kematian. Jadi nggak ada yang perlu gue takutin dari kematian. Paham lu? Pokoknya ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Sikat gue coba. Hah? Coba sikat gue. Gak ada yang nyerang Jokowi dan Gibran. Mereka sendiri yang minta diserang. Urusan ijazah. Kalau emang asli tinggal tunjukin aja ke muka Roy Suryo. Kelar urusan. Belum lagi urusan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana? Wajar aja kalau rakyat menagih janji. Bacot lo, tai. Rocky, gimana tanggapannya nih? Ya ini juga akhirnya kalau kita jadikan ini semacam stare decisis itu, presiden itu, mestinya Roy Suryo CS kena logika yang sama. Oke. Kan Roy CS itu mempertanyakan ijazah, saya mempertanyakan kemasukakalan kebijakan Jokowi. Kan sama aja kan? Jadi ini problem antara warga negara dan kepala negara. Di situ nggak ada pidana. Bagaimana warga negara bertanya pada kepala negara kok dipidana? Itu intinya kan begitu tuh. Jadi mestinya juga ini bagus juga nih kita bongkar di sini bahwa kasus Roy Suryo juga sama itu, nggak boleh ada pidana di situ. Kenapa? Karena hak warga negara bahkan untuk mencurigai kepala negaranya setiap hari sampai 5 tahun. Itu namanya pengawasan internal, ada pengawasan institusional yaitu DPR mengawasi. Tapi prinsipnya dia dipilih oleh rakyat. Maka rakyat berhak untuk bertanya, yang saya pilih kemarin itu masih sama nggak hari ini? Itu jadi diingatkan sebetulnya. Lalu termu apa istilahnya? Ternak Mulyono. Iya itu ribut itu kan karena keluar kandang semua gitu. Buat apa ya? Buat cari makan lah. Iya.